ketemu 10 cm. Nah, ya 10 cm ya. 10 ke 11. Nah, otomatis dari dua sisi ini saja kita menduga adanya dugaan marap anggaran. Pemirsa, LSM DPD KPK Tipikor Kabupaten Lamongan bersama LSM HJM dan LSM Jerat kembali melakukan investigasi terkait dugaan penyimpangan pembangunan fisik di Desa Ngayung, Kecamatan Maduran. Hal ini merupakan tindak lanjut dari investigasi sebelumnya, di mana Kepala Desa Ngayung menyatakan akan menyerahkan data pembangunan desa yang diminta LSM. Namun, kedatangan kedua kalinya, Kepala Desa enggan memberikan data tersebut. Tidak sampai di situ. Tim mengambil inisiatif mencoba mengecek pembangunan rabat beton di depan kantor desa. Ditemukan kondisi bangunan sudah pecah dan patah di berbagai sisi, dan juga tidak terdapat prasasti proyek. Hal ini sudah termasuk melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Akan tetapi, LSM DPD KPK Tipikor menduga bangunan ini dikerjakan pada tahun 2024. Hasil pengukuran menunjukkan tebal rata-rata hanya 13 cm. Namun perlu diketahui, standarnya rabat poros desa itu 15 cm. Terima kasih dari rekan media. Saya selaku DPD KPK Tipikor Kabupaten Lamongan didampingi oleh Ketua Umum LSM HJM dan dari LSM Jerat dan dari anggota LSM Jerat, kami tergabung di Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia. Kali ini melakukan investigasi di Desa Ngayung, dikarenakan waktu kemarin 1 minggu yang lalu kita konfirmasi, akan tetapi Pak Kades tidak mau memberi jawaban dikarenakan perangkatnya tidak ada. Akan tetapi disuruh datang di hari Selasa, tanggal sekarang. Nah, kita sudah datang, terus Pak Kades karena kemarin sudah ada berita, akhirnya beliaunya tidak bersedia untuk memberi keterangan dan tidak mau menunjukkan lokasi-lokasi. Dan kami tadi sudah meminta izin untuk melakukan kegiatan cek lapangan terkait nanti kami salah atau tidak, itu resiko Pak Kades karena kami sudah izin. Mari kita lakukan untuk pengukuran. Terima kasih. Untuk pembangunan rabat beton di depan kantor Balai Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, kita menduga ini adalah tahun anggaran 2024. Situasinya sudah seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah retak-retak semua. Banyak yang retak. Nah, retak-retak. Kami menduga ini tahun 2024. Nah, seperti ini. Kita ukur untuk ketebalan. Ketebalan ini kita duk dari sini ya. Ini sesuai fakta di lapangan ketemu 12 cm. Nah, ini untuk sebelah selatan. Kita ambil untuk sebelah utara. Ini ketemu 10 cm. Nah, ya 10 cm ya. 10 ke 11. Nah, otomatis dari dua sisi ini saja kita menduga adanya dugaan marap anggaran. Kami duga tidak sesuai pagu dan tidak sesuai, kita duga tidak sesuai rap. Biasanya kalau untuk jalan poros desa itu minimal adalah 15 cm. Kemungkinan besar untuk ini adalah 15 cm untuk ketebalan. Akan tetapi karena kan Pak Kades ini sudah tidak ada papan proyek, jadi kita tidak tahu anggarannya ini diposkan untuk berapa. Dan masyarakat pun tidak mengetahui alias lupa. Perangkat juga tidak tahu. Kami anggap Pak Kades kurang transparan. Mari kita lanjutkan untuk pekerjaan yang lain-lain. Terima kasih. Pada lokasi kedua, rabat beton jembatan di Lakcili RT 04
yang menggunakan anggaran 26,5 juta rupiah. Menurut informasi papan proyek dijelaskan, ketebalan 20 cm dan 18 cm. Namun, sangat disayangkan, hasil pengukuran hanya 16-17 cm. Setelah melakukan pengecekan pekerjaan, tim menduga pembangunan rabat tersebut diduga hanya menelan anggaran kurang lebih 8 juta rupiah. Terima kasih teman media, masih di Desa Ngayung. Saya masih ditemani sama LSM HJM dan LSM Jerat. Dan dari rekan yang lain, kami tergabung dalam Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh terkait dugaan kami. Anggaran yang sebesar 26.500.000 digunakan oleh Kades Ngayung buat jembatan, pembangunan rabat beton jembatan saluran irigasi Desa Ngayung. Hanya rabat betonnya saja. Nah ini hanya sekian. Nah, ini hanya untuk rabat beton jembatan ini. Jembatan ini sebelumnya sudah ada. Hanya untuk rabat ini sama tamping kanan dan kiri. Nah, ini senilai 26.500.000. Nah, ini kita ukur untuk ketebalannya. Nah, ketebalan di sini kita ukur. Kita ambil dok, ketemu 16 cm. 16 cm. Nah, sebelah sini 16 cm. Untuk sebelah kanannya kita ukur di sini hanya ketemu 12 cm. 12 cm. Nah, kalau kita padukan dengan rapnya, nah untuk rap ini untuk ketebalan adalah 20 cm sisi sana, 18 cm sisi sini. Kami menduga ada markup yang berlebihan. Kalau kami menganalisa anggaran ini tidak lebih dari mengeluarkan uang 8 juta. Kita duga hanya mengeluarkan uang 8 juta. Mari kita lanjut untuk yang lain. Ini padahal anggarannya kecil, ya. Tapi di situ saja kami menduga adanya markup anggaran. Apalagi yang lebih besar. Terima kasih. Kita lanjut. Selanjutnya, lokasi ketiga berada di sebelah SDN Ngayung dan menuju ke lapangan. Jalan rabat beton ini diduga dibangun tahun 2023 dan sudah mengalami banyak retak hingga patah. Tebal bangunan rata-rata hanya 13-14 cm dengan lebar 3 meter. Masih di Desa Ngayung. Nah, ini sekarang adalah untuk jalan rabat beton menuju ke SD Negeri Ngayung. Lapangan. Nah, di sini ada rabat beton. Kami menduga tahun anggarannya adalah tahun 2023. Kondisinya sudah retak-retak. Ya, Ini contoh retak. Contoh ini. Nah, ini retak. contoh. Ini retak. Nah, ini contoh. Ya. Ini sudah belah ini, pecah. Nah, ini. Dikarenakan tidak adanya papan proyek dan Pak Kades tidak mau menunjukkan volumenya, kita ukur secara langsung. Ini ada berapa sentimeter? Nah, ini duk sampai lemah ketemu 14 cm. Nah, sini 14 cm. Terus sebelah sini kita ukur secara sesuai ketemu 15 cm. Dan untuk lebar kita pastikan untuk lebarnya 3 meter. Nah, 3 meter. Jadi dikarenakan kita tidak tahu untuk volume ini sudah tidak ada papan proyek, Pak Kades tidak mau memberitahu. Ketebalan 15 cm sampai 14 cm kita ukur. Lebar 3 meter. Terkait
ini kami menduga untuk anggarannya ini, kalau bangun seperti ini, paling besar hanya menghabiskan kurang lebih anggaran 40 juta. Tapi Pak kami menganggarkan berapa kita tidak tahu. Ya, kita sudah bisa menghitung, menganalisa, menduga kurang lebih anggaran ini hanya menghabiskan 40 juta. Makasih, kita lanjut ke yang lain. Pada lokasi keempat, pembangunan drainase RT 05 dengan anggaran 85 juta yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2020. Sesuai informasi prasasti, bangunan tersebut memiliki ketebalan 25 cm dengan panjang 289 meter di sisi kanan dan kiri. Namun, hasil pengecekan menunjukkan ketebalan hanya sekitar 15 cm. Terima kasih. Dari rekan media, kali ini kita menyikapi terkait drainase sesuai dengan prasasti di Desa Ngayung dari dana desa tahun 2020 sebagai dipergunakan untuk pembangunan drainase RT 5. Nah, untuk volumenya panjang 289 kanan kiri, terus tinggi 30 cm, ketebalan 25 cm dengan anggaran 85 juta rupiah. Nah, ini batasnya ujung sana sampai sana. Yang dipakai adalah batu kumbung. Nah, batu kumbung yang dipakai. Anggaran 85. Kami akan melakukan pengukuran terkait volume ini benar apa tidak. Mari kita lihat. Untuk ketebalan hanya ketemu 15 cm untuk sisi luar karena ini adalah cor kalau tidak salah. Terus ketinggian itu 3 meter kalau sesuai itu. Ketinggian itu 1 meter 100. Nah, di sini tidak ditulis untuk ketinggiannya. Jadi tebal dalam 30 cm, tebal luar 25 cm. Nah, kami menduga untuk anggaran ini dikarenakan ini bisa dihitung kumbungnya berapa, harganya kumbung berapa. Ini tahun 2020, harga kumbung dulu masih murah. Kemungkinan besar dan kami menduga anggaran ini hanya habis kurang lebih 35 juta. Hanya itu yang diserap. Terima kasih. Kita lanjut untuk pekerjaan yang lain. Pada lokasi kelima, tim menemukan pembangunan taman desa yang tidak terawat dan terkesan terbengkalai. Pihaknya menduga pembangunan taman ini hanya menjadi jalan untuk markup anggaran. Bahkan, kondisinya sampai ada bangkai kucing membusuk dibiarkan di lokasi. Ini menunjukkan tidak ada manfaat bagi warga. Di sebelah PT drainase ini ada pekerjaan taman, situs taman yang jelas kemungkinan besar ini dianggarkan dari dana desa. Tahunnya kita tidak tahu karena Pak Kadis tidak mau ikut menjelaskan. Kami menduga dikarenakan taman ini sampai saat ini tidak terawat. Kami menduga ini juga sarang dari strategi untuk mencari untung dan di markup. Nah, kami tidak berani membunyikan anggarannya berapa karena kita tidak akan bisa menghitung. Karena hanya untuk ini saja. Terus pengadaan ini tidak sampai 5 juta, tidak sampai. Yang lebih memprihatinkan tidak ada perawatan. Nah, ini tidak ada perawatan. Nah, terus fungsinya buat taman itu apa? Sampai tikus sampai kucing meninggal di sini, sampai busuk. Bayangkan. Tidak ada yang tahu. Karena apa? Buat anggaran tapi tidak Sia-sia. tidak dirawat. Otomatis kita menduga Pak Kadis juga menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala desa. Makasih, lanjut. Pada lokasi keenam, rabat beton di sebelah musola yang diduga dibangun tahun 2022 juga tidak memiliki prasasti. Setelah melihat dan mengecek kondisi bangunan, tim menduga
jika penyerapan anggaran saat melakukan pembangunan ini hanya kurang lebih 60 juta. Hal itu dikuatkan dengan tebal bangunan yang tidak rata. Hasil pengukuran hanya 8-9 cm. Masih di Desa Ngayung, dari rekan-rekan media. Kali ini terkait rabat beton yang kami duga untuk anggarannya ini diterapkan pada anggaran tahun 2022. Nah, di sini karena tidak ada prasasti, kita tidak tahu anggaran ini menghabiskan berapa kita tidak tahu. Tapi dari hasil analisa kami menduga bangunan seperti ini tidak lebih kurang menghabiskan anggaran hanya sekitar di bawah 60 juta. Nah, kita cek sekarang untuk ketebalan dan lebar. Nah, di sini kami mendapatkan pengukuran 10 cm. Nah, 10 cm untuk ketebalan. Di sini kita mendapatkan 9 cm. Nah, satu lagi. Nah, ini kita mendapatkan 9 cm. Nah, jadi analisa kami untuk rap yang dipakai, nah, bentar kita ambil untuk lebar kita ketemu 3 meter 10 cm. Nah, terkait lebih dan tidaknya dari rap itu adalah haknya. Karena kan Pak Kades tidak mau memberi informasi. Untuk sisi kiri ketemu 8 cm. Nah, sini 8 cm. Cuma 8. Nah, ini 8 ya. Nah, sebelah sini juga kita ambil 9 cm. Nah, kalau rap 10 berarti ini tidak rata. Nah, jadi kami menduga untuk bangunan yang di pinggir masjid atau musola ini, nah ini diduga adanya marap anggaran dan tidak sesuai dengan pagu. Kita lanjutkan untuk melakukan investigasi yang lain. Terima kasih. Terima kasih dari rekan-rekan media yang dari awal sampai selesai kita investigasi. Setelah kita mempelajari dan setelah kita turun lihat cek lokasi, kami menduga untuk pekerjaan fisik di Desa Kades Ngayung ini banyak dugaan terjadi praktek marap anggaran dan ranahnya menjadi ranah tindak pidana korupsi. Kami menduga Kades Ngayung diduga banyak dugaan terkait korupsi. Kita ambil contoh untuk anggaran dana desa yang di tahun 2025 Kades Ngayung ini mendapatkan 1 miliar lebih untuk dana desanya sesuai dari papan APBD yang dipajang. Untuk belanja modal, kami menganalisa dan kami mencurigai untuk bidang pembinaan kemasyarakatan ini dianggarkan 150 juta. Itu dalam bentuk apa? Kemasyarakatan. Itu diapakan? Itu yang perlu digarisbawahi. Itu satu. Bidang penanggulangan bencana darurat 204.100.000 rupiah. Penanggulangan Bencana darurat. Padahal di sini tidak ada bencana. Belum pernah mendengar itu. Nah, ini di tahun 2025. Belum di tahun yang sebelumnya. Pembiayaan penyertaan modal BUMDes. Padahal kami tadi sudah wawancara kepada masyarakat. Di sini diduga tidak ada BUMDes. Uangnya ini kemana? Anggarannya mencapai 213.195.000 rupiah. Bayangkan, ini hanya untuk hal-hal yang sekecil itu. Di Ngayung di tahun ini mendapatkan dana bantuan khusus dari provinsi sesuai dengan papan APBD ada 500 juta. Nah, itu 500 juta untuk dari BK provinsi. Belum dari untuk kabupaten. Nah, kabupaten ada sekitar 200 juta lebih kalau tidak salah. Nanti kita paparkan di pemberitaan hasil investigasi dari DPD KPK Tipikor Kabupaten Lamongan dan
LSM HJM di Kabupaten Lamongan, kami akan usut tuntas terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Oknum Kades Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Merdeka! Merdeka!